kita menginjil. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita awali dengan berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih juga Bapa, kami telah melewati di tahun 2020 Bapa, dan kami akan mengawali tahun 2021 ini Bapa. Kiranya berkati kami dan kami selalu berjalan bersama-Mu. Bapa, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir agar dapat berkenan di hadapan-Mu ibadah kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru. Nah, apakah kalian kemarin pada malam tahun baru sudah berdoa dan bertobat apa yang telah kalian lakukan semua di tahun 2020? Dan berdoa juga untuk di tahun 2021, tahun yang baru ini, agar kita semua menjadi anak yang selalu rajin berdoa dan selalu mencari firman Tuhan dan menjadi anak yang lebih baik lagi di hadapan orang tua kita. Apakah sudah semua? Kalau belum, dari sekarang juga nggak apa-apa ya, kita bertobat dan selalu berdoa untuk di tahun yang baru ini untuk menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah, sekarang kita menyanyi 2 pujian yuk. Yang pertama, jalan serta Yesus. Nah, di tahun baru ini kita mengawali selalu berjalan bersama Yesus. Dan yang kedua, kita menyanyikan lagu Silsilah Kejadian, manusia pertama Adam. Masih ingat? Kalau masih ingat, nyanyinya yang keras dan yang semangat. Yuk, sekarang kita berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat. Yes. Jalan
Gimana? Sudah semangat lagunya? Nyanyinya sudah semangat? Nah, kalau begitu sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Oke? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman tentang tahun baru yang diciptakan Allah yang akan dibawakan oleh Pak Guru Peter. Sebelumnya kita baca ayatnya dulu yuk. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami Bapa, dan Kau kirimkan Roh Kudus Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan fokus dan dapat mengerti firman yang disampaikan. Bapa, berkati juga Pak Guru Peter yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap firman yang disampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat tahun baru ya 2021. Nah, tahun lalu, tahun 2020, kita sangat bersyukur kan, karena Allah Bapa sudah sangat menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita dapat melewati tahun 2020 dengan baik, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Nah, hari ini Pak Guru akan membawakan firman dengan judul Waktu yang diciptakan Allah. Nah, anak-anak, kita hidup di dalam waktu kan? Nah, kita tahunya waktu dari mana? Kita tahu waktunya itu karena ada kalender. Nah, kalau anak-anak lihat kalender yang di rumah, kan ada itu bulan Januari, hari sekian, dan tanggal sekian. Nah, di dunia ini ada yang memakai kalender matahari dan kalender bulan. Nah, perbedaannya apa ya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca di pembacaan kita hari ini, kalau Tuhan menciptakan benda penerang untuk memisahkan siang dan malam, dan menjadi tanda untuk membedakan musim, hari, dan tahun. Kalender bulan itu adalah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi sebanyak 1 kali. Nah, bentuk bulan selalu berubah-ubah setiap hari, karena ada bagian-bagian yang terkena sinar matahari, ada yang tidak. Tapi sebenarnya bentuknya tetap sama. Nah, sedangkan kalender matahari itu dipakai dengan cara menghitung waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari sebanyak 1 kali. Nah, suatu dihitung itu adalah ada 365 hari. Nah, dari situlah terbentuk 4 musim, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, di antara 4 musim ini, dari musim semi sampai musim gugur, itu adalah waktu untuk orang-orang mulai bertani. Mereka mulai menebarkan benih, kemudian menunggu hasilnya sampai pada waktu masa memanen. Nah, kalau di musim dingin, para petani sudah tidak dapat lagi bekerja. Ada perbedaan 11 hari antara kalender bulan dan kalender matahari. Oleh karena itu, kita hari ini
memakai kalender matahari karena waktunya lebih tepat. Nah, anak-anak, benda-benda penerang langit itu dan seluruh alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, semuanya itu Tuhan yang menciptakan kan? Maka, siapakah pemilik waktu itu? Nah, itu adalah Tuhan sendiri kan? Allah yang menciptakan itu datang dan lahir ke dunia, mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Nah, Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi, Allah masuk ke dalam waktu. Maka, sejak itulah sejarah manusia terbagi menjadi waktu sebelum kelahiran Yesus atau before Christ dan waktu setelah kedatangan Yesus. Maka, waktu dan sejarah dunia berpusat kepada Yesus kan? Allah Bapa telah memberi kita tahun 2021 ini untuk kita semakin bertumbuh dan bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara rajin membaca Alkitab, berdoa, mengikuti ibadah, mengikuti Bible study, baca buku sejarah penebusan. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa terbangun dan berjaga-jaga sambil bekerja untuk menggenapi sejarah penebusan Tuhan. Sampai sini pelajaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, tahun 2021 ini. Sepanjang tahun lalu Engkau telah pelihara ya Bapa. Dan kiranya Bapa, di tahun 2021 ini Engkau terus memegang dan memelihara kami sepanjang tahun ini juga. Bantu agar kami menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Dan kiranya Engkau curahkan kasih karunia-Mu agar kami dapat senantiasa taat pada firman-Mu ya Bapa. Allah Bapa, Engkau telah masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam waktu ya Bapa. Kiranya kami menjadi anak-anak yang sadar akan waktu Bapa, waktu sejarah penebusan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami di awal tahun yang baru ini ya Bapa. Kiranya Engkau menerima dan menguduskan persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk memperluas daerah kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaimana sudah mendengarkan firman-Nya? Apakah sudah mengerti? Nah, sekarang kan sudah tahun 2021. Semoga kalian semakin rajin ya untuk berdoa dan mendengarkan firman. Dan kalau ada hafal ayat, semua harus hafal ayat. Yang semangat, oke? Yuk sekarang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.